Oke, jadi di sini kita akan membahas cabai yang terkena penyakit dengan yang tidak terkena penyakit. Apakah yang terkena penyakit layak dipelihara atau tidak? Yuk, ikutin terus videonya. Halo semuanya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Cabai Remaja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membandingkan antara cabai rawit yang sehat dengan yang terkena penyakit, dan apakah yang terkena penyakit layak untuk dipelihara atau baiknya kita pangkas saja. Yuk mari kita bahas. Pertama-tama perbedaannya antara cabai yang pohon yang sehat dengan yang terkena penyakit adalah ukurannya. Yang sehat dia tumbuhnya bisa maksimal ya. Bisa kita lihat sendiri di sini. Dia lebih tinggi, dan yang terkena penyakit cenderung lebih pendek. Jadi kalau jika cabai terkena penyakit, itu akan menghambat pertumbuhan ya. Menghambat pertumbuhan, dan otomatis saat dia berbuah, dia tidak maksimal karena dia kerdil. Lihat yang sudah berbuah ini ya. Dia buahnya nggak banyak, tapi masih ada buahnya. Sedangkan yang sehat, dia tinggi dan buahnya banyak. Oh ya, ini saya rempel ya. Saya buang tunas airnya di bawahnya, dan saya hanya pelihara satu tunas air utama, dan dia sudah bercabang sekarang. Ini yang sehat ya. Ada banyak buahnya. Maaf ya kawan kalau agak berisik. Lagi di luar soalnya ini. Ada yang jual tahu bulat. Namun tidak menutup kemungkinan jika sudah besar akan terkena penyakit juga ya. Seperti contohnya ini ya. Ini dia paling tinggi ketimbang yang ini, yang di sini. Nah, tapi dia saat besar dia baru terkena penyakit. Dan otomatis kalau terkena penyakit dia buahnya jadi dikit ya. Dan ada juga yang terkena penyakit dia nggak berbuah. Lihat nih, ini nggak berbuah ya, tapi yang ini berbuah. Kita ambil contoh yang di sini juga nih. Ini dia terkena penyakit, tapi dia berbuah ya, masih berbuah ya. Nah, jadi silakan kalian tentuin sendiri. Jika terkena penyakit, ingin dibuang pohonnya atau tidak. Kalau saya di sini sangat sayang ya saudara ya. Jadi saya di sini memutuskan untuk nggak membuang cabai yang terkena penyakit, tapi saya terus pelihara aja. Dan ini hasilnya. Jika tetap dipelihara, dia masih akan menghasilkan ya kawan ya, walaupun nggak berbuah. Dan apakah penyakit ini menular? Menurut saya, ia bisa jadi menular. Namun, jika dia ketahanannya kuat, dia tidak akan terserang penyakit ya. Contoh aja ini nih. Nah ini terserang penyakit semua, tapi yang sini enggak. Walaupun yang sini terkena penyakit ya. Jadi dia seperti manusia. Kalau ketahanan tubuhnya bagus,
dia nggak akan terkena penyakit ya. Jadi intinya mesti kita rawat terus ya, kita jor terus suplemennya. Kalau misalkan dibuang sayang ya. Nah ini kita lihat nih, ini terkena keriting ya, tapi dia masih berbuah. Lumayan lah ini mah, walaupun buahnya dikit ya. Oke ya, jadi kalau terkena penyakit itu, dia yang pertama dia akan menghambat pertumbuhan ya, dan otomatis dia jadi tanamannya jadi kerdil ya. Dan jika tanaman kerdil, dia nggak maksimal pembuahannya ya. Jadi dia buahnya kurang banyak kalau dibandingkan dengan yang sehat ya. Karena yang sehat itu dia tinggi, terus buahnya banyak. Kalau yang sakit dia jadi kerdil dan buahnya sedikit. Nah tapi jika Anda memilih membuang yang terkena penyakit, nanti misalkan yang sehat seperti ini terkena penyakit, misalkan Anda memutuskan di awal untuk membuang yang terkena penyakit, nanti tanaman kalian bisa habis ya. Karena jika dikit-dikit terkena penyakit terus dibuang, otomatis tanamannya jadi habis, berkurang. Jadi untuk itu saya saranin nggak usah dibuang ya, tapi dirawat aja. Karena dia masih menghasilkan kok. Dan jika kalian merawatnya dengan benar, nggak semuanya terkena penyakit kawan. Pasti ada yang sehat juga. Oke ya kawan ya, jadi kesimpulannya, jika kalian menanam cabai dan terkena penyakit, itu hal yang wajar. Karena yang namanya hama itu akan selalu ada. Tinggal kalian rawat dengan baik aja, maka cabai yang terkena penyakit akan yang terus berbuah dan bisa menghasilkan juga. Ini contoh terakhir yang terkena penyakit ya. Nah ini terkena penyakit dia masih berbuah. Ini juga terkena penyakit pun masih berbuah. Jadi mau dipangkas atau enggak yang terkena penyakit itu terserah kalian ya. Kalian yang menentukan. Oke kawan, saya kira videonya cukup dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih kawan. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum.